Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini adalah pertemuan kedua. Kita akan lanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Kita masih akan membahas dugaan interval, masih dengan textbook yang sama, Statistik for Business and Economics dari Anderson. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang jumlah sampel. Jadi ceritanya begini. Kalau kemarin saudara mendapatkan margin of error yang cukup besar, lalu saudara tidak puas, saudara mengharapkan margin of error yang kecil, maka dampaknya itu adalah ke jumlah sampel. Jumlah sampelnya tentu harus ditambah. Nah, berapa penambahan jumlah sampel itu? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Margin of error, ya seperti itu. Masih ingat ya kemarin mencarinya? Margin of error adalah Z alpha per 2 standar deviasi populasi per akar N. Nah, untuk mencari jumlah sampelnya adalah dengan cara mengkuadratkan Z alpha per 2 dikalikan dengan tau-nya pangkat 2, kemudian dibagi dengan margin of error yang dikehendaki pangkat 2. Jadi ini adalah rumus yang harus saudara gunakan untuk mencari jumlah sampel yang saudara kehendaki jika saudara mengharapkan margin of error yang lebih kecil. Oke ya. Ini soal yang kemarin diketahui standar deviasi populasinya 20, diambil sampel 100. Nah, ini sampelnya 100 kan kemarin. Nah, sekarang rata-rata beratnya adalah berapa? 82. Tingkat keyakinan 95%. Saudara mengharapkan margin of error 3. Nah, ini ya, kemarin margin of errornya kalau nggak salah 3,2. Dan saudara sekarang mengharapkan margin of error 3. Bagaimana jumlah sampelnya? Kita masukkan. Sederhana sekali penghitungannya. Yaitu pada saat 95%, saudara masih harus ingat bahwa Z alpha per 2-nya adalah 1,96. Kemudian standar deviasi populasinya juga saudara ingat tadi 20. Masukkan ke dalam rumusnya, maka saudara akan dapatkan jumlah sampelnya 171. Artinya apa? Saudara perlu tambah, ya, artinya saudara perlu menambahkan jumlah sampelnya sebanyak 71. Oke ya. Nah, gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar putri cantik. Nah, di sebelah sana ada bulu matanya yang lentik, ada hidungnya, ini adalah dagunya. Tapi ada yang bilang ini adalah hidungnya tukang sihir. Ini matanya tukang sihir, ini mulutnya tukang sihir. Jadi saudara bisa melihat ini gadis cantik atau nenek sihir. Oke, kita masuk ke dugaan interval yang baru, yaitu dugaan interval untuk proporsi populasi. Bagaimana mencarinya? Proporsi sampel P bar plus minus margin of error. Jadi kalau yang lalu adalah X bar, sekarang adalah P bar, yaitu proporsi sampel. Ya. Intinya adalah ini harus dipenuhi, yaitu hasil kali sampel dengan proporsi minimal 5. Hasil kali sampel dengan 1 dikurang proporsi juga minimal 5. Inilah yang harus dikehendaki sehingga tercapailah distribusi normal. Ya, itu yang harus digunakan. Masih ingat dengan gambar kurva normal seperti ini? Di tengah ini adalah tingkat keyakinan 1 min alfa, di kiri dan di kanannya adalah alfa per 2. Dan dugaan intervalnya juga masih sama seperti ini, ya. Yang berbeda adalah standar errornya. Standar errornya, ya, penghitungannya beda. Standar errornya sekarang penghitungannya adalah seperti ini. Ya. Standar error adalah akar dari proporsi dikali 1 dikurang proporsi. Kalau proporsi populasi yang nggak ada, maka kita gunakan proporsi sampel. Ya. Seperti ini rumus dugaan intervalnya, P bar proporsi sampel plus minus Z alpha per 2 dikali dengan, nah, ini standar errornya. Kita pakai proporsi sampel, P bar, ya, kita pakai proporsi sampel. Contoh kasusnya adalah dari 900 mahasiswa TSM yang diambil sebagai sampel, ada 396 yang menyukai bakso. Jadi kita mau tahu berapa proporsi penggemar bakso, berapa? Proporsi penggemar bakso adalah 396 dibagi dengan sampelnya berapa?
900. Jadi P-nya adalah nanti P-nya adalah 396 dibagi 900. Itu adalah proporsi sampel. Saudara diminta membuat dugaan interval proporsi mahasiswa penyuka bakso pada tingkat keyakinan 95%. Oke. Lanjut. Nah, kita lihat ini ya. Rumusnya pada saat dia 900, maka proporsi penggemar bakso seperti tadi saya bilang 396 dibagi 900 berapa? 0,44. Pak, saya mau pakai persen boleh. Jadi 44%. Saya gunakan desimal di sini jadi 0,44. Kalau dia 0,44 maka 1 dikurang 0,44 berapa? 0,56. Z alfa per 2-nya berapa? 1,96. Kenapa? Karena tingkat keyakinan 95%. Jadi margin of error-nya ini berapa? Saudara masukkan ke rumus, Z alfanya 1,96 dikali standar error-nya berapa? 0,44 kali 0,56 dibagi sampel 900. Maka saudara akan dapatkan margin of error-nya adalah 0,0324. Kemudian saudara masukkan ke dalam rumus totalnya ini menjadi P bar adalah 0,44 ditambah margin of error-nya. Jadi 0,44 dikurang 0,0324 dapat 40,76. 0,44 ditambah 0,0324 menjadi 47,24%. Ini jika dalam persen. Kalau desimal maka ini menjadi 0,4076, ini menjadi 0,4724. Artinya apa? Artinya yakin 95% bahwa proporsi penyuka bakso secara keseluruhan atau populasi ada di interval ini. Jadi kita yakin bahwa proporsi populasi penggemar bakso ada di interval ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan jumlah sampel kalau dia proporsinya populasi? Tadi di pertama pertemuan kita sudah belajar kalau rata-rata populasi. Sekarang bagaimana kalau proporsi populasi? Masih seperti ini margin of error-nya, ingat? Nah, rumus untuk mencari sampelnya adalah seperti ini. Ya, Z alfa per 2 dipangkatin 2 dikali proporsi sampel kali 1 dikurang proporsi sampel dibagi margin of error yang saudara kehendaki pangkat 2. Jadi intinya di sini saudara mau margin of error yang berapa? Mau yang lebih baik tentunya kan? Efeknya adalah jumlah sampelnya akan ditambah. Bisa juga kita anggap jika P-nya proporsinya adalah 0,5. Kita lewatin ini ya. Nah, dari soal nomor 3 tadi, berapakah jumlah sampel yang harus diambil jika, nah dia maunya margin of error-nya 2,5%. 2,5% itu adalah 0,0 berapa? 25 ya. Nah, ya. Padahal tadi margin of error kita berapa tadi? 0,032 ya. Jadi saudara menghendaki margin of error yang lebih kecil. Bagaimana ukuran sampelnya jadinya? Kita lihat dengan memasukkan ke dalam rumus, maka kita lihat Z alfa per 2-nya 1,96 dipangkatin 2 ya, ini dipangkatin 2 dikali 0,44 dari mana proporsi sampelnya tadi penggemar bakso kali 0,56 dibagi 0,025. Ini apa? Ini adalah margin error yang saudara kehendaki tadi yang 2,5%. Maka saudara dapat jumlah sampelnya berapa? 1515. Maka saudara perlu tambahan berapa sampel? 615. Kenapa? Karena tadi sampel pertamanya adalah 900. Oke? Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya tanya ke saudara, berapa jumlah kaki gajah ini? Saya nggak nanya margin of error, tapi saya tanya berapa jumlah kaki gajah ini? Banyak? Wah, kalau gajahnya banyak, kakinya banyak. Kalau gajahnya satu, maka kakinya cuma ada 4. Oke, itu yang dapat saya berikan. Kita akan lanjut lagi dengan video rekaman yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.